Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Luqman. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa itu Luqman? Mengapa Luqman sampai diabadikan menjadi nama surat di Al-Quran? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa sekali. Dia berkebangsaan Habsyi. Berkebangsaan Habsyi berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sangat sederhana sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang membuat Luqman itu adalah sebagai orang yang keren, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Luqman ini adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur ini merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, kemudian tukang jahit, dan juga mengembala domba. Karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Nah, kemudian setelah Luqman menikah, dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-12 ini dapat kita ambil pelajaran. Yaitu yang pertama adalah Luqman itu seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harusnya juga bisa mengambil teladan dari Luqman yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya, kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes, ya. Sedikit-sedikit mengeluh itu tidak boleh. Sebagaimana Luqman, bagaimana dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap bersyukur. Karena apa? Di poin yang kedua, kita dapat ambil pelajaran bahwa orang yang bersyukur itu sesungguhnya adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti halnya kita memiliki tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, bicara, berjalan, ya. Kita bisa meraba dengan baik, ya. Meraba, merasa, kemudian mendapat tempat tinggal yang layak, pakaian, dan dapat belajar dengan baik, serta memiliki iman dan Islam, itu adalah sungguh harus kita syukuri. Karena semua itu adalah nikmat yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk diri kita sendiri, dan Allah akan memberikan, ya, tambahan nikmat ketika kita bersyukur. Dan apabila kita tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh syukur kita.
ya, melainkan kitalah yang butuh, ya. Kitalah yang butuh Allah, kitalah yang butuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, ya, kemudian di poin yang ketiga, Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan beribadah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, puasa yang wajib, Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kita bisa melaksanakan dengan mudah dan dengan ikhlas. Itu adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu patut kita syukuri juga, karena banyak orang-orang yang ingin sholat tetapi masih banyak halangan. Mau membaca Al-Quran tetapi banyak orang yang malas. Dan kita yang diberi anugerah kenikmatan bisa mudah untuk sholat, mudah untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ibadah yang lain, kita harus bersyukur. Karena apa? Luqman memiliki perasaan halus, akal pikiran yang baik, bijaksana, dan pengetahuan yang luas. Karena ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perasaan kita akan lebih lunak, lebih halus, gampang menerima nasihat. Kemudian juga ketika kita gampang menerima nasihat, kita gampang untuk menerima suatu pelajaran, suatu materi, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang luas. Nah, ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari Luqman, Quran surat Luqman ayat yang ke-12. Setelah kita kenal tadi Luqman itu siapa, kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pesan-pesannya di dalam Al-Qur'an, dan apa yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman itu sendiri, yaitu terutama di ayat yang ke-12 ini. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, ya, insya Allah kita akan membahas apa saja sih pesan-pesan dari Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Namun untuk pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai ini dulu. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kita yang singkat ini, semoga bermanfaat dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.